تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam. Amma ba'd. Akhi ukhti rahimakallah. Sampai manakah kualitas ilmu yang sudah kau dapat? Karena kualitas keimanan seseorang itu memiliki hubungan yang sangat erat sekali dengan ilmu yang dimilikinya. Sehingga Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Allah mengatakan kepada nabinya, "Fa'lam," ketahuilah, berilmulah bahwa tiada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, wastaghfir li dzambik. Kemudian Allah perintahkan dirimu untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Jalla Jalaluh. Sehingga seorang mukmin dituntut untuk terus belajar sehingga mencapai ilmu yang mengantarkan dia kepada rasa takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah mengatakan, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Allah katakan bahwasanya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah adalah mereka yang punya ilmu. Dan tingkatan ilmu itu disebutkan ada 3. Yang pertama adalah ilmu yaqin. Yang kedua adalah ainul yaqin. Dan yang ketiga adalah haqqul yaqin. Apa makna dari 3 tingkatan ilmu? Yang pertama berkaitan dengan ilmu yaqin. Adalah tersingkapnya sesuatu untuk hati kita. Artinya kita mendapatkan informasi, kita dapat berita, lalu ilmu itu tampak di hati kita. Kita mengetahui sesuatu itu sebagai sebuah keyakinan. Ini ilmu yaqin. Yang kedua adalah ainul yaqin. Adalah sesuatu yang menjadi keyakinan berdasarkan ain, berdasarkan pandangan mata. Sehingga dia meyakini hal itu karena dia melihat. Dan yang ketiga adalah haqqul yaqin. Adalah keyakinan yang telah merasuk ke dalam jiwa, bukan hanya berdasarkan pandangan mata, tapi karena dia rasakan dengan dirinya. Para ulama menjelaskan bahwasanya yang pertama berkaitan dengan ilmu yaqin adalah seperti ilmumu bahwa di sungai itu ada air. Kau tahu bahwasanya di sungai sana ada airnya. Tapi kau nggak ngelihat. Kau hanya dapat informasi, kau dapat berita, di situ tuh ada air. Kemudian, tatkala engkau datang ke lembah itu atau ke sungai itu, kau melihat ada air di sana, di sini ilmumu semakin naik. Engkau menjadi orang yang ainul yaqin. Dengan matamu kau melihat. Yang ketiga, haqqul yaqin. Ketika engkau turun ke sungai itu, lalu kau minum dari sungai itu, keyakinanmu berada di puncaknya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah ilmu yaqin? Kita sudah meyakini agama ini dengan sebenarnya. Dengan berita-berita dari Allah Jalla Jalaluh dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang surga contohnya. Dan kita nanti akan melihat surga. Neraka pun seperti itu.
Orang-orang akan merasakan panasnya api neraka, dia sampai puncak. Hakul yakin. Kalau panas api itu membakar kulitnya. Sebagian orang di dunia belum sampai ilmu yakin. Bahkan dia meragukan adanya hari akhir. Dia meragukan adanya surga. Dia meragukan adanya neraka. Sehingga hidup dalam kebimbangan. Dia tidak tahu kenapa dia beramal. Maka ahibati fillah, di surah At-Takatsur, Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakumut takatsur. Kalian terlenakan dengan berbanyak-banyakan. Berbanyak-banyakan harta. Berbanyak-banyakan perusahaan, rumah, uang. Alhaakumut takatsur. Kalian disibukkan dengan memperbanyak-banyak urusan dunia ini sehingga kalian lupa dengan adanya akhirat. Hatta zurtumul maqabir. Kondisi seperti itu akan terus bersama kalian sampai kalian masuk kuburan. Sampai kalian ziarah kubur. Semua akan berziarah kubur. Jasadnya akan datang ke sana. Dia akan wafat. Artinya manusia terlena dengan kehidupan ini karena dia melihat kehidupan ini sudah ainul yakin. Dia hakul yakin dengan tadi disebutkan umpamanya dengan istrinya. Allah memberitakan tentang bidadari-bidadari di surga. Tapi dia rasakan ada wanita-wanita di dunia yang dia lihat. Dan dia rasakan mungkin di dunia ini. Tapi ingat, kau juga harus sampai ke tingkat keyakinan bahwa semua kenikmatan itu akan hilang. Kau sudah melihat orang-orang yang kaya raya. Yang memiliki rumah sangat mewah. Segala kenikmatan dia bisa rasakan. Tapi dia tinggalkan semua. Maka kau sampai tingkat keyakinan bahwasanya semuanya akan ditinggalkan. Maka Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai keyakinan itu tiba. Di antara makna keyakinan adalah kematian itu tiba. Kau rasakan. Bukan hanya melihat. Mungkin orang melihat fulan meninggal dunia. Tapi kau akan merasakan dengan sendiri kepedihan kematian itu. Allah mengatakan kalian akan terlena sampai kalian mati. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kemudian Allah katakan kemudian kalian benar-benar akan mengetahuinya. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Allah katakan kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kemudian kalian benar-benar akan mengetahuinya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali kalau kalian memiliki ilmu yakin. Dari mana kita yakin dengan adanya surga? Kita belum pernah melihat, kita yakin. Karena Allah yang menginformasikannya. Allah yang memberitahu kita. Bagaimana kau tahu bahwasanya Allah akan menghidupkan yang mati? Kita melihat. Terbukti bumi yang mati. Kemudian Allah turunkan hujan dan hidup kembali. Kita punya ilmu. Yang sampai batas yakin, ilmu yakin. Belum ainul yakin. Tapi kita yakin. Kita kadang-kala dikasih tahu sahib aja sudah ilmu yakin. Karena kita tahu fulan gak pernah bohong. Iya. Maka kau yakin fulan gak pernah bohong. Terkadang kita ditipu sama orang-orang pendusta. Dan kau merasa yakin dengan dia padahal dia pendusta. Ini berita dari Allah. Berita dari Rasul SAW. Dan berita itu tiap hari terbukti kebenarannya. La tarawunnal jahim. Kalau kalian punya ilmu yakin, kalian akan melihat neraka. Melihat neraka dengan hati kalian. Thumma la tarawunnaha ainal yaqin. Kemudian kalian akan melihat dengan mata kepala kalian. Pasti iya. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian kelak akan ditanya pada hari itu tentang nikmat-nikmat yang sudah kau rasakan sekarang. Kau di dunia, kau punya ilmu yakin dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Kau punya hakul yakin dengan nikmat yang kau rasakan dengan lisanmu, dengan panca inderamu. Dan kelak ya, berkaitan dengan hakul yakin, Allah berfirman di surah Al-Haqqah
Allah mengatakan di ayat 48, wa innahu latadhkiratun lil muttaqin. Allah katakan itu tuh, Al-Quran benar-benar peringatan buat orang-orang yang bertakwa. Wa inna la na'lamu anna minkum mukadzibin. Dan kami benar-benar tahu bahwa ada di antara kalian yang mendustakan kebenaran Al-Quran. Hakikat Al-Quran ada yang mendustakan di antara kalian. Wa innahu la hasratun 'alal kafirin. Dan sungguh itu benar-benar penyesalan buat orang-orang kafir. Wa innahu la haqqul yaqin. Dan itu benar-benar haqqul yaqin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah engkau kepada Allah Jalla Jalaluh. Dia yang maha azim, yang maha agung. Jamaah rahimakumullah. Allah mengingatkan bahwa kelak hari akhir adalah keyakinan yang pasti. Hakul yakin. Buat siapa? Ya buat orang-orang yang di dunia beriman kepada Allah. Dan buat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Dia juga akan merasakan hakul yakin. Bagaimana api neraka itu benar-benar akan membakar dirinya. Dan ahibati fillah, kembali kepada ilmu tadi. Kita tanyakan sampai kemana batasan ilmu kita. Kadang-kala kita beramal, ya tidak semangat beramal. Karena kita nggak yakin. Kau ketika sodakoh, kalau kau yakin Allah akan gantikan, kau insya Allah tidak akan berat bersodakoh. Ketika orang berpuasa, dia menahan lapar dan haus. Tapi ketika kau punya keyakinan bahwa puasa itu milik Allah dan Allah akan berikan pahala khusus buat orang-orang yang puasa, akan jadi ringan ibadahmu. Salat seperti itu, semua ibadah. Sehingga Nabi SAW mengatakan kepada Bilal, "Qum ya Bilal fa'arhina bis salat." Bilal, kau bangun Bilal, bikin kita istirahat dengan salat itu. Menikmatin salat itu Rasul SAW. Karena sudah sampai keyakinan tadi, jemaah. Kemudian ketahuilah bahwasanya ada beberapa cara orang mendapatkan ilmu. Beberapa tingkatan bagaimana orang menghasilkan ilmu itu. Yang pertama ada 6 disebutkan oleh As-Safari ini. Yang pertama adalah husnus su'al. Kau pandai bertanya dengan pertanyaan yang bagus, dengan penuh adab dan etika. Karena memang Allah perintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu ketika kau nggak tahu. Diperintahkan untuk bertanya. Tapi bertanyalah dengan cara yang baik. Ada etika dan adabnya. Bukan saat ini membahasnya, tapi nanti kita akan bahas bagaimana adab dan etika bertanya supaya kau dapat ilmu. Sehingga ilmumu itu mengantarkan kepada kenikmatan dalam kehidupan dunia, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang kedua adalah husnul insat wal istima', yaitu mendengar dan memperhatikan dengan baik. Kau ingin dapat ilmu, kau dengarkan dan perhatikan dengan baik. Yang ketiga, husnul faham, pemahaman yang baik. Pemahaman yang baik ini tatkala seorang memahami ilmu tanpa fanatisme, tanpa ada niat-niat buruk dia. Sehingga kadangkala orang yang memiliki fanatisme terhadap sebuah kelompok, terhadap sebuah ajaran, tanpa ilmu, ketika dikasih ilmu, ya dia memahaminya dengan pemahaman dia. Dia akan mengatakan, menurut aku, nggak kayak gitu pemahamannya. Subhanallah, pemahaman siapa sebenarnya yang harus kita ikuti? Tentu kalau kita melihat pemahaman para sahabat Nabi adalah pemahaman yang sangat benar terhadap ajaran agama Allah ini. Kemudian yang keempat, al-hifdz, dihafalkan. Ilmu itu perlu dihafal. Kita baca Al-Quranul Karim, perlu kita menghafalkan ayat-ayat yang penting buat kita, doa-doa umpamanya. Kemudian penjelasan-penjelasan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dihafalkan. Para ulama dulu mengatakan fahfad fa kullu hafidin imamu. Kau perlu menghafalkan, karena semua orang yang menghafal itu jadi imam. Ya tentu kita lihat menjadi imam pada sholat aja adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Kemudian yang kelima, agar kau dapat ilmu, agar ilmumu semakin matang,
maka at-ta'lim, kau perlu mengajarkan ilmu itu. Karena orang yang mengajarkan ilmu itu seperti orang yang bersedekah dengan harta yang dia miliki. Ketika orang bersedekah dengan hartanya, harta itu akan berkembang, akan bertambah banyak, tidak berkurang. Mana qasad sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Begitu pula dirimu, tatkala ilmu yang kau dapatkan itu kau amalkan, artinya kau ajarkan kepada orang. Kau duduk umpamanya ketika pulang dari pengajian, kau dengar ustadz menyampaikan ceramah, kau dapat ilmu, lalu kau ajarkan kepada anak-anakmu, kau ajarkan kepada tetanggamu. Di situ seorang ilmunya akan tambah. Bahkan itu akan menjaga ilmu dia. Orang-orang yang belajar 6 tahun di pesantren, 4 tahun umpamanya di Jami'ah Islamiyah, kemudian dia tidak mengajarkan ilmunya, lambat laun ilmunya itu akan berkurang, melemah, kemudian hilang dari dirinya. Sehingga kau akan melihat seorang doktor umpamanya lulusan universitas Islam, tapi dia tidak pernah mengajarkan ilmunya dengan seorang yang mungkin dia tidak pernah kuliah di Jami'ah Islamiyah, di kampus Islam, nggak pernah dia cuma lulusan pesantren, tapi dia dituntut untuk mengajar karena di kampungnya tidak ada ustadz. Dia akhirnya mengajar dengan sedikit ilmu yang dia miliki. Di situ kita lihat ilmu dia berkembang dan mungkin akan lebih baik dari seorang doktor yang tidak pernah mengajarkan ilmunya. Dan yang keenam, mengamalkan ilmu itu. Al-amal bihi. Kau perlu mengamalkan ilmu yang kau miliki. Artinya kau jangan hanya menyampaikan kepada manusia sedangkan dirimu sendiri tidak pernah mengamalkannya. Dan ketahuilah, penghalang orang dari ilmu itu juga 6. Lawan dari 6 tadi yang kita sebutkan. Yang pertama, orang yang malas bertanya. Merasa dirinya udah pintar. Merasa dirinya udah cukup. Dia tidak perlu bertanya. Padahal Allah mengatakan fas'alu, kau bertanya. Fas'alu ahla dzikri, kepada orang yang berilmu ketika kau nggak ngerti. Jangan kau diam ketika tidak mengerti. Bagi mereka yang belajar di kelas, kemudian hanya diam, menyimak, padahal ada sesuatu yang dia tidak fahami, dia tidak menanyakan hal itu, maka sampai kapanpun engkau akan terjebak dalam kumbangan kebodohan. Yang kedua, tidak menyimak dengan baik, tidak memperhatikan. Ketika Ustadz menyampaikan, kita lihat kadang-kala di kajian orang sibuk dengan HP-nya, ya. Kadang-kala dia sibuk ngobrol sama temennya, sehingga dia tidak akan dapat tuh ilmu. Khutbah Jumat wajib didengarkan. Ketika seorang tidak menyimak, bayangkan, khutbah Jumatnya akan tidak terhitung buat dia. Maka dengarkan dengan baik. Tapi ya kita lihat, kalau kau mengatakan aku sudah ngaji bertahun-tahun Ustaz, tapi kok kayaknya nggak dapat ilmu Ustaz, ya, nggak bertambah keimananku, malah berkurang, tuh mungkin kau tidak menyimak dengan baik. Yang ketiga, su'ul faham, pemahaman yang buruk. Ya, mungkin kau mengikuti hawa nafsumu dalam memahami sebuah nas, sebuah dalil, sebuah penjelasan seenakmu. Makanya kadang-kala orang ketika memahami dengan pemahaman yang buruk, ya sudah, dia akhirnya jadi su'udzon dan dia tidak akan dapat ilmu. Yang keempat, dia tidak menghafal. Maka kadang-kala orang kajian tidak mencatat, dia cuma dengar doang, keluar lupa. Kalau kau catat, paling tidak kau bisa mengulangi kembali penjelasan Ustaz. Kau bisa, oh ternyata tadi nih kita bicarakan 6 hal. Mungkin ana nanti, kalau ana tidak menghafal ya ana pun akan lupa. Sehingga kita akan tergantung dengan kitab. Karena kita tidak menghafalnya. Tapi kita perlu menghafal. Yang di kitab kita baca, kita tulis, kita hafal. Kemudian yang kelima, tidak mengajarkannya. Ya tadi, belajar bertahun-tahun di pesantren, ya udah selesai. Dia tidak mengajarkan, ya paling tidak ya. Haibati ya. Ukhti, akhi wa akhwati, kau kalau punya ilmu, ajarkan ilmumu. Kau hanya bisa, Ustaz, ana cuma punya ilmu ngajarkan Al-Quran. Ajarkan Al-Quran. Hanya Quran. Aku punya ilmu tentang wudhu saja. Ajarkan tentang wudhu.
Aku punya ilmu tentang Al-Fatihah, kau ajarkan. Mungkin teman-temanmu di tempat kerja, Fatihahnya salah. Dia belum memahami surat Al-Fatihah dengan baik. Itu kau ajarkan. Dikatakan di sini, disebutkan faman khazzana ilmahu. Barang siapa yang menyimpan ilmunya walam yansyurhu, dan dia tidak menyebarkannya, ibtalahu Allah binisyanihi jazaan wifaqa. Maka Allah akan kasih balak buat dia, Allah kasih azab buat dia dengan lupanya ilmu dia, itu sebagai balasan yang setara. Kau dikasih ilmu sama Allah, udah dikasih belajar, dibukakan, lalu kau tidak mengajarkannya, kau jadi lupa. Kemudian yang terakhir, adamul amali bihi, dia tidak mau mengamalkannya. Sejatinya orang yang mengamalkan ilmu itu membuat dia ingat, ya. Ana dengan mengajarkan, ana akan baca. Ana akan ulangi. Ketika ada sesuatu yang tidak paham, ana akan buka kitab yang lainnya. Ketika ada hadis yang ana nggak paham sahih atau dhaif, ana terpaksa harus membuka kitab-kitab para ulama yang ada. Karena memang ya mungkin ana lama tidak mengajarkan ilmu itu. Yang keenam berkaitan dengan amal tuh. Orang kalau mengamalkan ilmu itu, dia akan ingat. Dia ingat dengan fadilah. Umpamanya orang yang mengamalkan baca qul huwallahu ahad 10 kali. Terus dia amalkan, dia dawamkan. Dia akan ingat bahwasanya apa? Pahalanya itu dibangunkan rumah di surga. Orang yang mengamalkan doa masuk pasar, dia terus amalkan. Ilmu itu akan tetap berada di diri dia. Bersama dia dengan pahalanya, dan dia tahu hadisnya adalah hadis yang sahih, yang disahihkan oleh para ulama. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kita berusaha untuk menjaga ilmu kita dengan mengamalkannya dalam kehidupan ini. Ali bin Abi Thalib mengatakan, hatafal ilmu bil amal. Ilmu itu menyeru dengan amal. Amalkan aku, amalkan. Fa in ajab wa illa irtahal. Kalau menjawab panggilan ilmu untuk diamalkan, maka ilmu itu akan semakin bersamamu, lengket di dirimu. Kalau tidak, dia akan pergi. Semoga kita sampai ilmu yakin, dan semoga Allah mengantarkan kita kepada ainul yakin, dan pada akhirnya hakul yakin, ketika kita merasakan nikmatnya surga, ketika kita lihat neraka didatangkan di padang mahsyar, kita lihat ternyata benar Allah mengatakan wa burrizatil jahimu lil ghawin, ditampakkan neraka itu kepada orang-orang yang mereka berbuat maksiat, yang mereka jauh dari hidayah, dan orang-orang beriman akan merasakan melewatin api neraka. Ngerasakan dia. Allah mengatakan, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Semuanya pasti akan melewati neraka. Kemudian Allah akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Sedangkan orang-orang yang tidak bertakwa, Allah biarkan di neraka. Maka semoga kita selamat ketika melewati sirat, dan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dibukakan pintu surga bagi kita bersama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jazakumullah khairan ala husnil istima'. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.